Hai para Nico user. Seperti di judul video kali ini, tumben banget gue adain sesuatu yang enggak tentang anime. Ya, tentang gue sendiri sih. Kemarin, kalau kalian follow Instagram gue post di Instastory. Pokoknya karena banyak banget yang request, Bang Q&A bang Q&A bang. Jadi ya gue post di Instagram Story dan lu silakan nanya di situ. Mungkin beberapa bakalan gue jawab, nggak semua karena ini lumayan banyak banget guys. Bicara tentang Q&A, terakhir gue bikin Q&A itu pada tahun berapa ya? 2018 atau 2017 tuh. Waktu subscriber gue 10.000 tuh. Wah, udah lama banget tuh ya. Gila kan. Nah, terakhir itu tuh Q&A itu. Dan ya semenjak itu gue nggak pernah bikin sesuatu tentang Q&A atau tentang diri gue sendiri gitu. Bahkan sebenarnya banyak yang minta bang room tour. Ya apa sih gua yang mau di room tourin apa gitu. Gua kalau lu tahu ya ruangan gua, nanti gua bakalan kasih foto. Nah, itu ruangan gua. Kalau kalian tahu itu nggak ada sama sekali unsur wibu-wibunya. Gua nggak suka poster anime kayak di dinding, nggak ada. Ya unsur anime mungkin dari pajangan yang di belakang monitor itu dari Mr. K kalau kalian tahu. Dan paling Madara gua yang di dalam PC itu doang tuh yang berunsur wibu, yang lain enggak sih. Karena gua lebih suka setup clean. Nah, kok bisa sampai setup clean nih? Nggak jelas kan emang. Jadi, ya kita jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan di Instagram story gua. Karena lumayan banyak, ntar waktunya jadi panjang banget guys. Nah, langsung saja dari Rizky Zudinal. Bang, apakah sekarang masih SMA, SMK, mahasiswa, atau udah kerja? Nah, jawabannya gak ada guys. Gue bukan anak SMA, gue bukan orang mahasiswa, gue bahkan gak kerja gitu. Ya YouTube bisa dibilang kerja kagak sih? Gak tau lah ya, silakan kalian jawab sendiri. Intinya, gue itu masih ya nganggur lah. Kerjaan gua ada nggak kerja juga sih, kayak ya gua main-main bikin konten. Bang, emang bikin konten di YouTube itu dapet duit banyak, cukup buat lu? Cukup bro, cukup banget. Udah ya gua ngidupin apa sih, kagak ada yang gua hidupin gitu. Gua paling duit buat makan, bayar internet, bayar listrik, udah gitu. Itu cukup banget lah. Buat beli PC cukup. Ya lumayan lah hasil dari YouTube. Itu sih, kalau lu tahu, gue belum kerja, YouTube lah kerjaan gue. Mahasiswa kagak, gue pengen kuliah tapi masih abu-abu. Kuliah kagak, ntar gue nggak fokus sama konten atau ini masih pusing lah. Pertanyaan selanjutnya dari Torix 1307. Bang, gacha xiao nggak? Mungkin kemarin gara-gara gue post ganyu, mungkin ya gacha ganyu karena gue iseng. Nah, sebenarnya kalau lo tahu gue gacha xiao, tapi itu kayak nggak bisa di-record gitu. Kayak gue cuman 10 kali pull udah dapet. Jadi lah apa? Lo mau bikin konten gacha cuman 30 detik kan nggak mungkin. Jadi apa yang mau dibikin konten? Nggak ada guys. Kenapa nama channel Issei Nugroho bukan Zulhi Nugroho? Ini mungkin udah gua pernah jawab di... Enggak sih. Mungkin ada yang tanya, bang kenapa nama channelnya Issei Nugroho? Nah, biar gua jelasin dulu. Nama Issei Nugroho itu dari nickname zaman dulu banget, tahun 2013-2014. Nickname kayak game gua masih alay-alay gitulah ya. Masih suka anime, baru suka anime di XD langsung gua pakai tuh nama itu. Jadi kayak itu nama legend banget lah ya. Nama alay plus nama legend banget dari gua. Dan masih gua pakai sampai sekarang. Stres kan ya. Tapi kalau game sih sekarang gua udah nggak pakai Issei Nugroho. Gua pakai nama Subadrun, kalau nggak BTR Udin. Lanjut dari Andri Lumie. Suara dan gaya bicara lu asli apa dibuat-buat untuk konten doang bang? Suara dan gaya bicara lu asli apa dibuat-buat? Enggak sih, gini. Secara konten, kalau lu lihat konten video gua yang dulu itu gua ngomong kaku banget. Nah, agak susah emang kalau ngomong ya. Lu nyoba bikin konten, lu speak up, coba pasti itu rada kaku banget. Dan sekarang udah lumayan ya santai bisa bicara begini. Dan ya kalau namanya kayak ngejokes gitu, ya gua buat-buatin lah gitu. Tapi cara kalau gua ngomong seperti ini ya yang kayak di Q&A ini itu nggak ada yang gua buat-buat.
Dan emang pure kalau lu pernah denger gua ngomong di Discord ya kayak gini gua orangnya. Dari Fazare, muka lu kayak mana bang? Muka gua kayak mana? Ya kayak manusia lah. Kalau kalian misal kepo nih sama muka gua karena banyak banget bang facecam. Kalau lu tahu, lu ikutin Instagram gua sering post foto gua ya walaupun bareng-bareng kayak satu kelas waktu SMA apa. Pokoknya gua pernah post foto, dan kalau kalian tahu itu gua pernah ikut sebuah YouTube Rewind Lampung. Nah, di situ gua ikut. Itu gua face reveal jelas banget, kalian bisa lihat muka gua. YouTube Rewind Lampung tahun 2019 kalau nggak salah. Dari Otaku Talks, suka anime dari kapan, Bang? Kalau anime, gue jujur aja masih kecil. Kalau lu tahu, gue kelas 1 SD lah ya. SD masih kelas, ya masih 1, 2, 3 lah. Gue udah suka yang namanya Dragon Ball. Karena gue itu kan dulu Dragon Ball tayang di TV kan ya. Jadi kayak gue jatuh cinta banget sama Dragon Ball. Bahkan kalau lu tahu, gue pernah sempet sekolah di waktu SMP. Gue sempet pulang cuman ngesempetin buat beli DVD bajakan Dragon Ball dan gue koleksi gitu. Dan itu gue seneng banget sumpah nonton Dragon Ball dari awal sampai akhir. Dan di situ waktu gue kenal internet, waduh, gue merembet ke sebuah anime-anime yang lebih dalam lah. Nah, tadinya padahal gue pengen nyari sebuah Dragon Ball download gitu di sebuah situs, kok ada anime yang seperti ini. Waduh, akhirnya gue terjerumus sampai sekarang. Waduh, ya itulah sejarah gue suka anime. Karena awalnya dari Dragon Ball yang nggak tahu kenapa di situs itu ada gitu di sampingnya anime-anime yang kayak gitu. Hampir lupa, kayaknya situsnya udah nggak ada sekarang, udah kena spir. Lanjut dari Rian Sadega 546. Bang, kapan nikah bang? Waduh, kapan nikah? Umur gua masih, kalau lu tahu umur gua ini masih 20 tahun. 20 tahun gua suruh nikah, anjing. Lu tahu ya, kalau prinsip gua ini, gua pengen puas-puasin masa muda gua dulu gitu. Mumpung gua masa muda, punya duit, pengen gua puas-puasin gitu. Daripada kalau lu nikah, punya istri kan, lu harus ngidupin istri lu, anak lu, wah dah pusing dah. Pokoknya gue pengen lepas dari tanggung jawab itu dulu dah. Jadi kalau mungkin tanya nikah itu masih ya 5 tahun lebih lagi lah ya. Dari Diki Waki, pertama kali nonton anime apaan bang? Ini pertanyaan yang mungkin tadi agak mirip sih, agak bersangkutan sih. Karena kalau bicara anime pertama kali yang gue tonton, gue seingat gue antara Dragon Ball itulah, Dragon Ball, Inuyasha masuk gue ya. Anime-anime mereka itu gue kalau udah merembet ke anime-anime yang gitu, yang udah bukan kelasnya Inuyasha dan Dragon Ball, pertama kali anime yang gua tonton adalah Aki Sora. Buset, lu tahu nggak anime itu? Gua nonton itu, anjir ini apaan ini? Anjir, kakak adek bos, mantap. Dari Rafiq Hidayat 4, bang, lu tahu Pico dari siapa? Nah, ini sebenarnya pengen banget gue ceritain ke kalian, ini brengsek banget. Jadi kalau lu tahu, gue kan dulu masih sering kan, bang anime ecchi apa bang? Jadi gue post gitu di Facebook, di grup anime apa gitu, lupa gue. Pokoknya gue, bang rekomendasi anime ecchi. Ya biasalah, ibu-ibu baru kenal anime gitu, baru kenal banget anime lebih dalam. Nah, gua direkomendasiin nggak tahu entah kayak banyak banget Boku no Pico. What? Apa itu Boku no Pico gitu kan? Yang jelas ya gua tonton lah. Yang orang banyak yang rekomendasiin, brengsek. Di dalam mobil ada pedangnya, anjing. Hah? Sakit hati cok, anjing, gua normal, anjing. Kayak ya Allah, gua ya gitu amat lu jadi orang jahat lu, sumpah dah. Sampai sekarang masih ada bekasin di hati gua, woi, gak terima gua nonton anime rusak gitu, anjing. Dari Dead Battle ID, kenapa bikin akun YouTube anime dan gak yang lain aja?
Jadi gini, kalau lu tahu, awal mulai YouTube gua pengen membuat sebuah konten game. Ya, game, siapa sih orang yang nggak mau bikin konten game, cuma main game dibayar gitu? Siapa gitu? Gua ngeliat dulu orang anjir main game dibayar, bos. Dulu kan kalau lu tahu, gua selain suka anime, gua suka main game, terutama game-game PS. Wow, dulu PS2 bisa dibilang gua paling dewa lah ya, paling hebat kalau game-game PS2. Ternyata gua nggak tahu kan ya, gua nabung sampai berapa juga, 3 juta. Nggak tahu, gua beli laptop pokoknya RAM-nya besar. Pokoknya beli RAM yang besar lah, nggak tahu Vega gitu. Prosesor gua nyari yang paling tinggi, i7 generasi keberapa kalau tahu, 2000 pak. Nggak bisa buat main game anjing. 3 juta itu gua dapet spek itu dengan harga bisa dibilang murah nggak sih? i7 generasi 3000 dan RAM-nya 4 GB. Itu kalau nggak salah second sih. Sekarang laptopnya angus jadi batang karena kalau lo tahu itu laptop sering mati-mati sendiri gitu. Dan itu aduh gua nyesel banget. Tapi kegagalan gua itu gua bisa belajar lebih banyak. Dan kalau lo tahu dari awal laptop itu gua bisa bikin konten. Makanya kayak aduh gua nggak bisa bikin konten game, bikin konten anime aja dah. Rame anime. Ya udah gue lanjutin anime. Jadi gitu. Kalau kalian tahu, gue punya channel game streaming. Namanya adalah Mr. K NEC. Itu channel streaming gue sama Mr. K. Kalau kalian nggak tahu, Mr. K itu adalah admin Animania guys. Nah, kalau kalian tahu @Zulhinugro itu channel nggak jelas sama sekali. Itu gua nge-review PS itu tembus 6.000, nggak tahu kenapa ada orang yang nonton anjing. Dan isinya yang nggak jelas. Kayak gua mau nyoba upload dari PS langsung ke YouTube, gua nyoba-nyoba konten-konten nggak jelas dah. Dan mungkin kalau gua lagi gabut pengen live streaming main Genshin atau apa, gua nge-live di situ juga gitu. Ya isinya nggak jelas, ya, lu bisa lihat sendiri lah channelnya, isinya emang kayak gitu semua guys. Gimana? Dari Saudimana Senpai, Bang, kalau Pico tayang di TV, bagusan di stasiun televisi mana? Waduh, ini brengsek sih. Ya, lu ngarep Boku no Pico masuk TV anjing? Hah? Lu yakin? Hah? Rusak anjing generasi kita. Lu kalau mau Boku no Pico tayangin aja di Space Tune dah anjing. Dari Fajar Maulana, kenapa bisa kenal Mr. K alias Animania ya? Kalau kalian nggak tahu, gua kan kalau lu tahu gua bikin sebuah komunitas YouTuber anime Indonesia gitu. Waduh, kayak gua adminin gitu. Gua kumpulin YouTuber yang emang bisa gua kontak, misal kayak Animania, banyak sih, ada Senior Anime, apalagi ya Zerunime. Itu kalau lu tahu gua kenal awal sama mereka itu di awal banget tuh, Zerunime sama si Rahview itu masih awal banget. Dan coba gua bikin, ayo kita bikin grup gitu. Nah gua ajakin Animania, weh ayo kita Animania. Gua kontak sih, gua email pertama, dia nggak tahu gua kalau dia masuk. And ya gua tanya-tanya, ada beberapa gua tanyain sama dia, jadi ya mulai akrab lah ya. Ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke gua. Bang, anime paling terbaik, anime kesukaan abang, bang, anime yang paling lu suka apa bang? Anime yang paling gua suka itu cuma satu. Enggak, sebenarnya banyak sih, banyak banget yang gua suka, jelas. Tapi kalau gua milih satu anime, itu gua milih sebuah anime yang namanya Full Metal Alchemist Brotherhood. Entah kenapa gua kayak, padahal nih ya kalau lu tahu Full Metal Alchemist itu rating 9 di mal itu kayak keterlaluan banget menurut gua. Dari Full Metal lu bakalan ngasih sih kayak sebuah anime shonen yang ratusan episode diringkas jadi kecil banget, jadi cuma 64 episode. Nah itulah Full Metal. Jadi kayak misteri-misteri apa yang ada di Full Metal gitu udah terjawab semua di animenya dengan ya episode cuma segitu gitu. Itu yang gua suka dari Full Metal gitu, kayak animenya singkat banget tapi ceritanya kompleks gitu. Sebuah cerita yang wah gila, animasinya bagus, endingnya sempurna, wah setiap karakternya dapet banget guys. Itulah yang gua suka dari Full Metal. Politik, kisah cinta, hubungan kakak adik, apalagi ya, emosi,
bencinya kita sama suatu antagonis karakter kayak ini yang paling diremehin sama beberapa orang ya. Kita bisa benci sama karakter sebuah anime atau antagonis tepatnya, itu berarti anime tersebut itu dapat gitu. Kalau lu tahu Full Metal itu si Envy itu paling bajingan banget menurut gua di ceritanya. Dia yang memecah dua ras sehingga berperang dari zaman dulu. Dia yang menyamar dan membunuh si Hades yang termasuk karakter paling gua demen juga. Men, itu karakter paling bajingan dan diakhiri sama si Roy Mustang. Waduh, keren banget, matinya puas banget gua. Itu yang paling gua suka dari sebuah cerita. Lu harus ada sebuah cerita yang kayak anjing, ini ada karakter kayak brengsek banget, harus mati dengan secara puas gitu. Makanya kayak kalau lu tahu game yang namanya Red Dead Redemption 2 terutama ya, itu ada karakter yang bernama Micah. Nah, Micah ini seorang pengkhianat. Dia ini kayak anjing. Geng gua rusak gara-gara dia nih, kelompok gua rusak. Bos gua kayak hancur, teman-teman gua jadi nggak percaya sama gua gara-gara dia nih. Wah anjir, di situ sumpah emosinya dapat banget si Micah itu. Dapat banget gitu emosinya buat sebuah cerita yang seperti itu, guys. Nah, itulah sebuah titik bagus dari sebuah anime menurut gua. Lu harus bikin sebuah antagonis yang dibikin benci banget sama para penonton-penontonnya. Nah, Attack on Titan sekarang ini nih pusing lu. Lu mihak Eren tiba-tiba suruh mihak ke Reiner. Pusing nggak mau mihak kemana. Kalau ditanya Full Metal itu bener-bener selesai ceritanya, nggak ada yang ngegantung sama sekali, itu sih menurut gua yang lega gua ceritanya gitu. Dari Ren DH4N, Bang, lu kalau nonton Hentong sendiri apa nobar sama keluarga? Ya kagak nobar juga lah, lu bayangin anjing, nobar satu keluarga, rusak keluarga anjing. Dari Amrudin Al-Haq, apa kesan pertama kali abang ketika pertama kali nonton anime, Bang? Dan genre favorit abang itu apa? Kesan pertama gua nonton anime apa ya? Gua kayak apa, Dragon Ball, Akisora anjing. Lu kesan pertama banyak banget anjing. Itu kayak gua kaget, wah anjir ada anime yang kayak gini, anjir ini beneran kagak disensor anjing, ini cerita kakak adek anjing. Dan kalau genre favorit gua nggak ada patokan genre sih, asal itu ceritanya bagus. Kalau sekarang ya asal itu ceritanya bagus dan emang membekas di hati kita, itu bakal gua tonton dah. Itu aja sih catatan gua. Mungkin banyak anime yang belum gua tonton, kayak Jojo gua belum nonton. Apa sih Jojo? Kayak orang itu anjir memuja-muja anime Jojo gitu. Si Dio lah, si siapa itu, sampai dipuja-puja gitu. Kayaknya gua tertarik nonton itu karena yang jelas kalau sampai ada orang yang ngefanboy banget sama anime itu, berarti anime itu bagus gitu. Dan gua nggak bisa ngomong anime itu jelek karena ya gua belum nonton. Gimana ceritanya gua kayak ngomong One Piece jelek, Naruto jelek lah, gimana dong? Nggak jelas kan? Jadi gue belum bisa ngomong kalau anime itu jelek gitu. Gue suka semua anime entah genre apapun, tapi kecuali jangan yaoi sama yuri juga. Gue nggak terlalu suka gituan lah. Yaoi apalagi, lu kagak normal anjing. Yuri it's okay lah, yang penting jangan yaoi. Next dari Ardianto 5691, anjing bahasnya hentong mulu coy, hentang gage pika piko, nggak ada pertanyaan lain anjing. Berapa hari ngerasain mental hancur gara-gara anime NTR? Cerita gue bisa suka NTR ini dari apa ya? Gue juga lupa. Pokoknya kalau nggak salah, gue nonton anime yang bernama True Blue, kalau nggak Triangle Blue. Yang mana ya? Pokoknya ceritanya itu cowok sama cewek udah nikah. Terus ada temen ceweknya itu cowok datang ke rumah dan dia pengen nginep gitu, atau nebeng lah ya bahasanya gitu, nebeng nginep gitu. Dan ya intinya ter-NTR dari anjing, masih perawan cuk, padahal dia udah punya suami, suaminya kagak peka, bodoh banget juga tuh suami. Dan anjing kayak sakit banget di hati gue anjing, kayak berbekas satu titik cahaya gue hilang gitu anjing, kayak anjing racun banget di hati gue. Dan anjir gue ketagihan anjing, dan gue akhirnya nonton semua seri NTR di Nekopoy. Dan akhirnya terjadilah
Gua fanboy NTR. Entah kenapa gua emang suka sama NTR, dan sekarang gua masih baca manhwa doujin gitu tuh, kalau lu tahu di Doujin Dash. Wah, NTR-nya parah-parah banget itu anjing. Sumpah dah, itu seru-seru. Jangan ditiru ya. Anak kecil pites saya, jangan nonton video ini anjing. Dari Saddam XZ. Bang, lu berak, berdiri, jongkok, duduk, apa tiduran? Anjing, tiduran gimana ceritanya anjing, tiduran berak? Lu bisa ngebayangin nggak berak tiduran anjing? Gimana tuh ceritanya? Pengen tahu gua. Dari ABM ZY. Nggak ada niatan mau main game anime or story gitu, Bang. Gue main Genshin Impact, tapi gue sering live di channel Zulhi Nugroho yang anything itu channel nggak jelas. Gue pengen nge-live mumpung subscribernya udah mau tembus 1000 juga, dan watch time-nya udah nggak bentar lagi sih, masih jauh lah. Silakan lu subscribe kalau lu ikhlas nge-subscribe gua main game yang kagak jelas juga. Dan juga gua kalau sama Mr. K, gua nge-live di Mr. K NIC. Kan tadi gua udah bilang, subscribe, tinggal subscribe, gratis. Konten original gua jamin. Waduh. Nah, itu aja yang mungkin yang udah gua jawab dari Q&A yang gua post di Instagram kemarin. Karena jujur aja sebagian besar itu pertanyaannya sama, antara tentang fast review lah, anime paling favorit lah, anime pertama yang ditonton lah. Itu aja yang bisa gua sampaikan di video kali ini. Ini random banget sih. Mungkin gua bakalan lebih sering bikin video gini atau tidak, ya tulis aja di kolom komentar biar kalian gak terlalu bosen dengan rekomendasi anime. Karena ya rekomendasi anime kayak udah apa lagi yang mau gue rekomendasi, sampai hampir 200 video gue bikin rekomendasi anime. Kayak ya kita santai aja dulu lah ya. Mungkin rekomendasi anime setahun sekali juga sih, seminggu sekali lah ya. And apakah setuju gue mau bahas sebuah dunia perwibuan yang lagi viral? Kayaknya unik nih para wibu ini nih. Tadinya itu kalau lo tahu di tahun 2016, 2015, 2014 kayak santai banget kabar-kabar wibu, kagak kayak separah ini guys. Semua youtuber besar wibu anjing. Brando yang nge-cosplay Mikasa lah anjing. Si Reza Arab yang wibu, wajir itu hampir akut sih. Dan ya banyak banget yang jadi wibu. Ada apa dengan dunia wibu? Kok bisa merembet mendominasi dunia? Ha? Lu wah anjir sih. Dan ya itu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton. Thanks for watching this video. Sampai jumpa di next episode lainnya tentang video gua yang lainnya, atau rekomendasi anime lagi kita. Yoi, cuy.